Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kedua ini, dalam mata kuliah Sejarah Asia Selatan, kita akan membahas tentang peradaban terdahulu sekali, yaitu Mohenjo-daro dan Harappa. Nah, di sini bisa kalian lihat sumber-sumber dalam kajian Sejarah Asia Selatan. Ya, antara lain yang bisa dijadikan sumber yaitu yang pertama penulisan sejarah kuno, pada umumnya berupa kitab-kitab yang ditulis oleh para pujangga-pujangga atas perintah raja tentang peristiwa yang terjadi selama raja itu memerintah. Nah, itu tentang apa? Kitab-kitab yang ditulis pada zaman raja-raja. Nah, kemudian ada kesaksian dan catatan orang asing. Yang pertama dari Van Hien tahun 408 yang pernah tinggal selama 15 hari di India. Kemudian ada catatan dari Hyun Sang tahun 638 sampai 645. Kitab karangannya sangat berharga bagi sejarah India. Nah, kemudian ada Ising yang meninggalkan catatan mengenai agama Buddha dan kebudayaan umum di India. Kemudian ada catatan dari Al-Biruni. Beliau merupakan seorang muslim, pengiring Sultan Mahmud Ghazni yang menulis tarikh India tahun 1030. Dan ada juga catatan dari pelayar Marco Polo, ya. Beliau merupakan seorang dari Venesia, Italia, yang merupakan seorang penjelajah samudra. Nah, kemudian sumber-sumber dalam kajian Asia Selatan lainnya, kalau menurut Smith, ini ada 5 sumber untuk mengetahui sejarah Asia Selatan. Yang pertama dari prasasti atau bukti-bukti tertulis, riwayat atau berita yang terkandung dalam peringatan bersejarah diberikan oleh satu generasi ke generasi berikutnya secara lisan atau yang kita sebut dengan oral history. Dan pada waktu tertentu isi berita tersebut ditulis sehingga muncul berbagai tulisan-tulisan. Nah, kemudian bukti-bukti lain berupa mata uang, kemudian ada monumen, bangunan dan karya seni atau benda-benda arkeologi seperti candi, istana, stupa, barang kebudayaan yang tertulis seperti tembaga, piagam-piagam dan lain sebagainya. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini ada kondisi dan letak geografis kawasan Asia Selatan. Nah, bisa kalian lihat, ini ada globe, kemudian ini ada peta kawasan Asia Selatan. Kalau kita perbesar, maka kurang lebih seperti ini ya, peta kawasan Asia Selatan. Jadi ada 8 negara yang termasuk ke dalam kawasan Asia Selatan. Nah, apa aja itu? Nah, ini bisa kalian lihat. Ini negaranya Afghanistan, ini ibu kotanya, luas, populasi, mata uang. Negara-negara yang termasuk kawasan Asia Selatan antara lain ada Afghanistan, ada Bangladesh, ada Bhutan, India, Maladewa, Nepal, Pakistan, dan Sri Lanka. Nah, kalau kita lihat di peta, jadi Afghanistan, letaknya di sini ya, Afghanistan, kemudian ada lagi Bangladesh. Bangladesh di sini Bangladesh, ini Bangladesh, kemudian ada Bhutan. Ya, Bhutan di sini. Kemudian ada India. India yang merupakan negara terluas dari kawasan Asia Selatan lainnya. Ini ada India di sini. Kemudian ada Maladewa. Ini Maladewa ya. Berupa kepulauan. Kemudian ada Nepal. Letaknya Nepal di sini. Ini Nepal ya. Kemudian ada Pakistan. Ini letak Pakistan. Kemudian yang terakhir ada Sri Lanka. Ini letaknya Sri Lanka. Nah, untuk perbatasannya, untuk sebelah utara, ini wilayahnya berbatasan dengan sebagian Rusia dan pegunungan Himalaya yang memisahkan dengan China. Nah, jadi ini sebelah utara ya perbatasannya. Kemudian sebelah selatan ini di sini. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Ini Samudra Hindia. Kemudian sebelah barat berbatasan dengan Iran dan Laut Arab. Ya, ini di sini sebelah barat. Kemudian sebelah timur
Ini berbatasan dengan Birma dan Teluk Benggala. Nah, ini untuk kondisi dan letak geografis kawasan Asia Selatan. Nah, ini tadi negara yang termasuk kawasan Asia Selatan, bisa kalian baca. Nah, kemudian untuk peradaban Mohenjo-daro dan Harappa di lembah Sungai Indus. Nah, Sungai Indus ini mengaliri 3 wilayah, yaitu Kashmir, India, dan Pakistan. Sisa peradaban lembah Sungai Indus ini ditemukan peninggalannya di 2 kota. Jadi ada 2 kota ya peninggalan peradaban lembah Sungai Indus yang terkenal, ada kota Mohenjo-daro dan Harappa. Dan penghuninya dikenal dengan suku bangsa Dravida. Nah, jadi pada waktu itu Sungai Indus ini merupakan sungai yang sangat subur yang mengaliri 3 wilayah, Kashmir, India, dan Pakistan. Jadi pada masanya di peradaban Mohenjo-daro, masyarakatnya ketika itu sangat tergantung pada aliran Sungai Indus sebagai mata pencarian dan sumber kehidupan mereka karena letaknya yang sangat subur. Nah, ini bisa kalian lihat. Jadi peradaban lembah Sungai Indus, Mohenjo-daro, Harappa ini dibuktikan dengan munculnya sekitar peradabannya sekitar kurang lebih 5.000 tahun yang lalu sebelum Masehi sebagai komunitas yang telah memiliki peradaban tinggi. Jadi peradabannya ketika itu sudah sangat maju di 2 kota ini, Mohenjo dan Daro. Nah, kemudian keunikannya adalah periodenya sejajar dengan peradaban lembah Sungai Nil di Mesir dan peradaban lembah Sungai Eufrates dan Mesopotamia. Nah, jadi peradaban lembah Sungai Mohenjo-daro dan Harappa ini peradabannya sudah sangat maju. Kemudian peradabannya juga sudah sejajar dengan 3 peradaban maju lainnya seperti peradaban Sungai Nil di Mesir, peradaban di lembah Sungai Efrat dan Tigris, serta peradaban Mesopotamia. Nah, kemudian peradaban tinggi ini dapat diidentifikasi dari peninggalan yang tersisa, yakni ditemukannya puing-puing kota besar dan perlengkapan hidup manusia yang tidak jauh berbeda seperti sekarang ini. Kesan yang didapat adalah sebuah kota besar yang padat penduduk, maju, serta telah mengenal sanitasi kesehatan dan kemewahan. Teknik kota-kota pun telah dirancang sangat baik. Nah, jadi pada masa itu di peradaban kota Mohenjo-daro itu sudah mengenal namanya sanitasi kesehatan, kemudian letak tata kotanya juga sudah dirancang dengan baik, kemudian ada juga irigasi, ya. Nah, ini tata kotanya. Jadi Mohenjo-daro memiliki bangunan yang luas. Mohenjo-daro memiliki bangunan yang luar biasa karena memiliki tata letak terencana dan tersusun secara rapi, berbasis grid jalan yang tersusun menurut pola yang sempurna. Kemudian rumah penduduk di Harappa dibangun di tengah-tengah jalan. Kemudian Harappa juga membuat rencana yang matang untuk pengairan. Dan kota Mohenjo-daro, 1 dari 3 rumahnya itu memiliki sumur di dalam rumah. Kemudian lanternes dipasang di lantai-lantai rumah dan pembuangan air dibuat di rumah-rumah penduduk dengan sistem drainase yang kompleks. Nah, itu kemajuan atau kecanggihan tata kotanya pada waktu itu. Jadi kalau di kota Mohenjo-daro itu 1 dari 3 rumah itu sudah mempunyai sumur di masing-masing rumah, kemudian sudah memiliki drainase atau pembuangan air yang bagus. Nah, itu merupakan tata kotanya. Nah, ini arsitekturnya. Jadi Mohenjo-daro dan Harappa ini adalah kota yang memiliki 2 tingkatan kota. Jadi hampir sama dengan rumah-rumah yang ada saat ini. Jadi ini bisa kalian lihat ilustrasinya. Jadi ini tingkat pertama, ini tingkat kedua. Kemudian hampir semua rumah di Mohenjo-daro dan Harappa memiliki kamar mandi, toilet, dan gudang. Nah, itu jadi mereka sudah mempunyai toilet,
kamar mandi, dan gudang pada masanya. Nah, ini sisa-sisa reruntuhannya bisa kalian lihat. Nah, Mohenjo-daro adalah salah satu situs dari sisa-sisa permukiman terbesar dari kebudayaan lembah Sungai Indus yang terletak di Provinsi Sindh, Pakistan. Nah, ini kalau kalian lihat petanya, ini letak dari kota Mohenjo-daro di Sindh, Pakistan. Kemudian kalau Harappa itu terletak di Punjab, India. Ini kota Harappa di Punjab, India. Nah, peradaban lembah Sungai Indus pada akhirnya mengalami keruntuhan dengan beberapa sebab, antara lain kesulitan mengontrol Sungai Indus bila banjir sehingga kemungkinan ditinggalkan. Jadi ketika itu Sungai Indus itu sering banjir. Kemudian karena sering banjir, akibatnya ditinggalkan oleh penduduknya. Kemudian terjadi pengundulan hutan oleh penduduk lembah Sungai Indus. Nah, yang ketiga, adanya serbuan asing yang diperkirakan dilakukan oleh bangsa Arya. Nah, bangsa Arya ini adalah bangsa pendatang yang kemudian ketika bangsa Arya ini datang, terjadilah sinkritisme atau percampuran antara dua kebudayaan yang kemudian menghasilkan kebudayaan Hindu. Nah, ini hasil kebudayaan dan peradaban Mohenjo-daro dan Harappa, bisa kalian lihat. Ini hasil kebudayaannya. Jadi ditemukannya arca-arca patung, dancing girl, dan juga tulisan piktogram. Ini menjadi bukti bahwa kebudayaan Mohenjo-daro Harappa sudah begitu maju. Nah, jadi ini hasil kebudayaannya. Nah, kemudian ditemukan pula mereka sudah memproduksi manik-manik istimewa dengan pola yang sangat rumit terbuat dari emas, tembaga, lapis gading, tembikar, dan karnelian. Nah, itu tentang sejarah Asia Selatan, tepatnya tentang Mohenjo-daro. Nah, intinya adalah Mohenjo-daro ini kota yang dulu sangat maju pada zamannya, sudah mengenal peradaban yang modern seperti sekarang. Nah, itu ya. Nah, nanti ada tugas, silahkan kalian kerjakan tugasnya di Google Classroom. Oke, cukup sekian, saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.